Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tina Astuti. Saya guru agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat ini saya sedang mengikuti PPG, yaitu program studi guru di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke dengan nomor induk mahasiswa 25869051906. Video yang saya buat ini adalah video uji kinerja sebagai prasyarat untuk mengikuti PPG BITS 3 tahun 2025 dengan tema Aku Memiliki Kemampuan dan Keterbatasan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita mulai proses belajar pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perkataanmu dari awal hingga akhir. Sekarang kami ingin mulai pembelajaran kami Tuhan, kiranya Kau menyertai pembelajaran ini hingga selesai. Kami Tuhan, Yesus yang berdoa. Terima kasih Lendang. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu akan absen ya untuk mengecek kehadiran kalian semua. Rizka, Arnold, Felix, Lendang, Maria, Gracia. Ya, berarti semuanya hadir ya hari ini. Ya, karena kalian tadi dari pagi hingga jam sampai siang kalian sudah belajar untuk supaya suasananya lebih santai, lebih rileks, dan saat belajarnya nanti semangat, Ibu akan memutar salah satu video ya. Nanti boleh mengikuti lagu dan gerakan yang Ibu putar video di depan. Baik, terima kasih. Jadi tema kita hari ini yaitu Aku Memiliki Kemampuan dan Keterbatasan. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang citra Allah. Kita sebagai citra Allah, bagaimana cara kita menjaga ciptaan Allah itu sendiri? Bagaimana? Tidak merusaknya, tetap menjaganya. Selain itu tidak merusak, tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu lagi, kita sebagai citra Allah ini, sebagai ciptaan Allah, bagaimana cara kita menjaga citra Allah yang ada dalam diri kita? Bagaimana caranya? Ayo. Kira-kira kamu menjaga dirimu itu seperti apa? Kamu ini kan sudah diciptakan oleh Tuhan dengan begitu sempurna. Ya, lalu bagaimana cara kamu menjaga citra Allah di dalam diri kita ini? Kita ini kan gambaran dari Allah itu sendiri.
Bagaimana caranya? Maria, cara kamu menjaga dirimu sebagai ciptaan Tuhan, bagaimana? Tidak melakukan hal-hal yang negatif. Selain itu, tidak apa lagi, Arnold? Tidak membuat kegaduhan. Ya, itu salah satu contoh bagaimana cara kita menjaga diri kita sebagai ciptaan Allah. Nah, materi yang minggu lalu itu ada hubungannya dengan tema kita pada hari ini, itu aku memiliki kemampuan dan keterbatasan. Kira-kira apa sih kemampuan yang saya miliki saat ini? Resya. Pokoknya saya bisa menari, itu menggambar, Ya, menari, menggambar. Selain itu apa lagi? Ya. Arnold, apa kemampuan yang kamu miliki? Boleh satu, boleh lebih. Saat ini yang kamu tahu apa sih kemampuan yang saya miliki? Apakah pandai bermain bola atau pintar dalam segi kesenian dan sebagainya? Pandai bermain bola. Felix, apa? Pandai berolahraga. Dalam olahraga apa saja? Olahraga apa saja? Berlari. Ya. Maria apa? Apa kelebihan yang Maria miliki? saya saat ini bisa bermusik sama Ya, bermain musik dan bernyanyi. Jadi kemampuan itu sama dengan talenta, ya. Nah, sekarang kita akan melihat ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, siswa mampu menyebutkan kemampuan yang ada dalam diri. Yang kedua, menerima kemampuan diri dengan penuh syukur. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana menjelaskan sikap yang benar dalam mengembangkan kemampuan dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Setelah itu, mampu menyusun atau upaya-upaya kita dalam mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kita. Lalu kita bisa menyebut apa sih yang keterbatasan yang ada dalam diri kita. Lalu bagaimana cara menyikapinya. Setelah itu kita akan melihat bagaimana sikap para murid dalam menghadapi keterbatasan yang ada dalam diri mereka. Sekarang kita akan coba melihat dalam Injil Matius 2 ayat 14 sampai 30. Coba buka kitab suci kalian. Injil Matius ayat bab 25 ayat 14 sampai 30. Injil Matius. Ya Matius, ya itu Matius. Nah, di lembar kerja kalian itu sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, Injil Matius sudah ketemu? Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sekarang kita akan membaca sama-sama tentang perumpamaan tentang talenta, ya. Boleh ayat yang genap itu adalah laki-laki, ayat yang ganjil itu adalah perempuan. Ya, mari kita baca sama-sama Matius 25 ayat 14 sampai 30 tentang perumpamaan tentang talenta. Mari kita membaca. Silahkan yang laki-laki ayat genap dan yang perempuan ayat ganjil. Dan surga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya. Ya, lanjut. yang seorang berikan rumah talenta, yang seorang buah itu, dan seorang lainnya lagi fasik, masing-masing menurut
kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ya, lanjut. Segera pergilah maka yang menerima lima talenta itu, dia menjalankan uang itu lalu memperoleh 85 talenta. Ya. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan menambah 2 talenta. Lanjut. Tetapi Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan kembali beruang karena belum menyembunyikan uang tuannya. ya. Terus lanjut. Sama sesudah itu melamar tuan hamba itu lalu mengatakan pertolongan. Ya, lanjut. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia menambah 5 talenta. Misalnya, Tuan 5 talenta, Tuan saya kataku, lihat aku telah beroleh 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percaya kepadaku, lihat aku telah beroleh 2 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, lanjut. Ini datanglah beberapa yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak mengampun dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak mengenal. Ya, lanjut. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak mengaku dan memungut dari tempat di mana aku tidak mengaman. Karena itu tidak harus sebaliknya adalah kebaikan kepada orang yang menjalankan Tuhan, supaya kebaikan aku lebih banyak serta dengan Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepercayaan akan berhasil sehingga dia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang akan ada padanya akan diambil daripadanya. dan Dan tampaklah hamba yang tidak peduli itu telah dilakukan yang paling juga bersama. ya, itu tentang perumpamaan tentang talenta. Nah, siapa saja yang ada, tokoh yang ada dalam perumpamaan ini? Yang pertama itu siapa? Tuan. Yang kedua, hamba. Hamba ini ada 3. Hamba yang 1, 2, dan 3. Hamba yang 1 mendapat berapa talenta? Hamba yang 1, Tuhan memberi berapa talenta? Berapa? Coba lihat di lembar kerjanya di sebelah. Berapa? Maria berapa? Hamba yang pertama. Berapa? 5 talenta. Lalu dia mengembangkan menjadi berapa talenta? Berapa? Yang nyari yang berapa? 10. Ya, jadi Tuhan memberi 5 talenta kepada hambanya yang 1 tadi, lalu dia mengembangkan menjadi 10 talenta. Lalu hamba yang kedua, dia mendapat berapa talenta? Ya, 2 talenta. Lalu dia mengembangkan menjadi berapa?
Berapa? 4. Ya, dia sama seperti hamba yang pertama, ya, mengembangkan talenta yang diberikan oleh tuannya. Sedangkan yang terakhir, Gracia, 1 talenta, apa yang dia lakukan? Tidak mengembangkannya. Sekarang coba ada latihan soal di lembar kerja kalian itu. Coba dilihat, itu ada beberapa pertanyaan, ya. Coba dijawab dulu, ya, pertanyaan yang sudah ada di lembar kerja kalian. Berdasarkan Injil Matius, ya, 25 ayat 14 sampai 30. Kamu kerjakan berdasarkan Injil ini. Ya, silahkan langsung jawab di lembar kerja itu sendiri. Kalau tidak paham boleh bertanya, ya, boleh bertanya. Sudah selesai? Ada yang belum? Sudah? Baik, kalau sudah, kita akan mencoba, ya, mendalami menjawab pertanyaan yang sudah ada di lembar kerja kalian. Silahkan Lendang berdiri. Ya, silahkan Lendang nomor 1. Apa yang dilakukan hamba yang menerima 5 talenta? Jawabannya C, mengembangkannya dan mendapatkan 5 talenta. Iya, mengembangkan. Ya, hamba yang pertama itu mengembangkan 5 talenta menjadi 10 talenta. Nomor 2, Rizka. Yang menyebut hamba yang ketiga itu, ya, itu malas, ya, malas dan jahat. Jadi kalau misalnya sesuatu yang diberikan kepada kita lalu kita tidak dikembangkan, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Yang dilakukan Tuhan dengan apa yang diberikan kepada kita kalau kita tidak mengembangkan? Apa? Seperti dalam cerita ini, ya, hamba sudah mempercayakan kepadanya talenta ini, tapi dia malas, bahkan menyimpan, menyembunyikannya. Lalu apa yang dilakukan oleh tuannya? Ya, dibuang ke dalam kegelapan. Lalu nomor berikutnya yang di samping Gracia. Apa yang terjadi pada talenta yang memiliki hamba yang malas? Jawabannya B, diberikan kepada hamba yang memiliki 10 talenta. Ya, kalau kita malas mengembangkan talenta yang kita miliki, maka talenta yang kita miliki itu akan diambil dan akan diberikan kepada orang yang rajin mengembangkan talenta, ya, kemampuannya itu sendiri. Nah, lanjut nomor 8, Arnold. Pembelajaran pertama dari umpama tentang talenta. C, menginginkan agar kita menggunakan karunia yang diberikan. Ya, apa yang bisa kita petik dari cerita tentang talenta, ya? Jadi Tuhan itu menginginkan agar kita menggunakan kemampuan, ya, karunia yang diberikan Tuhan untuk dikembangkan untuk perbuatan baik yang ada di sekitar kita. Lalu nomor 9, apa hukuman bagi hamba yang tidak menggunakan talentanya dengan baik? Kira-kira apa jawabannya itu? C. Ya, C, dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, lalu nomor 10, apa prinsip yang diajarkan Yesus dalam perumpamaan ini? Kira-kira apa itu? Ya. Ya, prinsip yang diajarkan oleh Yesus, ya, siapa yang setia terhadap perkara-perkara yang kecil yang dipercayakan kepada kita, maka kita akan diberi kepercayaan oleh orang lain, ya, terhadap perkara-perkara yang besar. Talenta atau kemampuan yang kita miliki ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan dan itu harus dikembangkan. Contohnya seperti di awal tadi ketika kalian
menyebut, oh kemampuan saya bisa bernyanyi, menari, membaca, dan bermain bola, dan sebagainya, maka kemampuan itu harus dikembangkan, tidak diam saja. Dan talenta yang kita miliki itu juga memerlukan dukungan siapa supaya berkembang? Dukungan siapa? Kira-kira menurut kalian, dukungan siapa? Selain guru di sekolah, siapa lagi yang mendukung perkembangan orang tua? Selain orang tua siapa? Teman. Ya. Jadi selain guru-guru di sekolah, ada orang tua, ada teman. Itu yang mendukung dan menunjang pengembangan kemampuan atau talenta yang kita miliki. Nah, itu tentang kemampuan. Sekarang kita akan coba melihat tentang keterbatasan yang ada dalam diri kita. Ibu, sebelum kita melihat, Ibu akan memutar salah satu video tentang keterbatasan. Jadi silahkan kalian menyimak video itu, ya, menyimak video itu dengan cermat. Silahkan disimak kira-kira apa yang ada dalam situ, ya, pesan apa yang bisa kamu petik dari video yang ditayangkan di depan. You're not good enough, you just give up, if you're never going to get a job, you won't get married, you can't even hold your eyes. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up the kids when they're crying? You're alone. Sure, your parents have it, but their hugs come quickly. So, Ya, tadi kalian sudah menyimak video tentang Nick, ya. Kalian sudah melihat keterbatasan dalam diri Nick, terus bagaimana cara dia menghadapinya, ya. Nah, sekarang coba kalian masuk ke dalam kelompok. Ya, Rizka bisa gabung di sini, Felix sama Arnold berdua di sini, ya. Di lembar kerja kalian itu sudah ada beberapa pertanyaan, mengenai video yang sudah ditayangkan, dan dalam Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41 di situ bagaimana cara para murid mengatasi, ya, keterbatasan mereka. Itu tentang Yesus meredakan angin ribut. Nah, boleh Rizka gabung dengan kelompoknya. Bawa kursinya sana, ya, silakan buka. Ya, tadi video sudah disimak, ya, pasti sudah tahu apa intisarinya yang kamu dapat dari situ, keterbatasan yang seperti apa. Lalu silakan kamu buka Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Coba buka Injil Markus, ya. Di lembar kerja kalian itu sudah Ibu siapkan berapa pertanyaan. Silahkan diskusi dengan kelompoknya. Silahkan baca isi kitab sucinya dulu, ya. Kalau video sudah ditayangkan tadi, pasti kalian sudah mendapat, ya, apa yang ada di dalam itu. Lalu kalian baca Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Jawab sesuai dengan pertanyaan yang sudah ada di lembar kerja. Ketemu Injil Markus tentang angin ribut ini. Yang ketemu Injil Markus. Ya. Ini. Ketemu angin ribut, tentang angin ribut. Ketemu Injil Markus.
Kalau sudah selesai menjawab, sudah diskusi dalam kelompok, menjawab soal-soal yang sudah ada di lembar kerja, ya. Nanti boleh kalian membuat refleksi pribadi, apa yang saya dapat dari pelajaran tentang materi hari ini. Sudah? Kelompok sini sudah? Sudah. Kelompok di sini sudah? Sudah. Baik. Ibu minta kelompoknya Arnold dan Felix silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Ya, silakan maju ke depan. Ya, baca sesuai dengan jawaban kalian. Ya, yang ini, yang apa namanya, yang bagian lembar kerja ini diskusi. Ya, kalau refleksinya nanti sendiri-sendiri. Silahkan maju ke depan. Ya, dari sini. Ya. Enggak, kalian berdua. Ya, silahkan. Ya, dari nomor 1, 2, dan 3 itu. 4. Apa saja keterbatasan yang dialami dan dihadapi para murid dalam ujian laku? 4. Dan pengalaman para murid Yesus saat menghadapi keterbatasan. Bila menghadapkan kepada Tuhan Yesus untuk memohon pertolongan karena berkatnya, menggunakan untuk kita kepada penyelenggara Tuhan. Ya, terima kasih untuk Arnold sama Felix. Kita beri tepuk tangan. Sekarang silahkan kamu membuat refleksi atau rangkuman apa yang kamu dapat dari pelajaran kita hari ini. Silahkan. Ya, kamu boleh tulis ya, secara singkat. Apa sih yang saya dapat dalam pelajaran hari ini? Sudah? Sudah. Ya, coba Gracia maju ke depan. Apa sih yang kamu dapat dari pelajaran kita pada hari ini? Yang saya dapat dari pelajaran hari ini bahwa kita harus selalu bersyukur atas apa yang sudah kita punya dan kita lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Iya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Gracia. Ya. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Ya, itu adalah yang kalian dapatkan. Yang pasti dari pertama tadi kamu sudah menyebut kemampuan kamu apa, lalu kita melihat video tadi keterbatasan dalam diri Nick, lalu bagaimana cara kita mengatasi. Yang pasti selalu bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, baik itu kemampuan yang kita miliki maupun keterbatasan yang ada dalam diri kita. Selain itu, kita harus menyerahkan seluruh hidup kita dalam penyelenggaraan Tuhan. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mau berkembang dalam hidup kita. Ya. Ibu ada kata-kata yang bisa kita ini sebagai motivasi dalam hidup kita sehari-hari. Ini adalah kata-kata motivasi yang Ibu gunakan untuk diri sendiri Ibu setiap hari, setiap Ibu mau melaksanakan aktivitasnya. Nah, kamu berharga di mata Allah dengan segala kemampuan dan keterbatasanmu. Dia menciptakanmu dengan penuh kasih dan memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. Jadi jangan pernah minder, ya, walaupun kita punya keterbatasan, tetap maju dan berkembang, ya, untuk mengembangkan kemampuan atau maupun keterbatasan yang ada dalam diri kita. Ini adalah kata-kata kunci dalam setiap hari, ya, setiap hari sebelum Ibu melakukan aktivitas. Nah, satu lagi, ketika kita mau melakukan aktivitas apapun, ya, awali dengan doa, karena apa yang kita miliki, yang kita lakukan itu adalah berasal dari Allah itu sendiri. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya, pasti indah pada waktunya nanti. Ada pertanyaan
tentang materi kita pada hari ini? Sudah jelas ya? Jelas? Baik, Ibu minta salah satu di antara kita untuk memimpin doa pulang. Tuhan Yesus yang kami pulang Terima kasih ya, selamat siang ya, selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya.